Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasin Bagusibowo dari Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya tentang pengaruh power factor terhadap efisiensi energi pada beban industri. Yang pertama ada latar belakang. Power factor atau faktor daya adalah rasio daya aktif KW terhadap daya semu KVA yang menunjukkan efisiensi penggunaan listrik. Di industri, power factor sering rendah kurang dari 0,85 karena banyaknya peralatan induktif seperti motor dan transformator. Hal ini menyebabkan arus listrik lebih tinggi, rugi-rugi daya, dan biaya operasional meningkat akibat denda dari penyedia listrik. Solusi seperti kapasitor bank, sistem APFC dapat meningkatkan power factor, hemat energi, dan mengurangi biaya. Perbaikan power factor penting untuk efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. Tujuan yang pertama ada analisis pengaruh power factor terhadap efisiensi energi, ada evaluasi solusi koreksi power factor penggunaan kapasitor bank atau APFC, analisis dampak ekonomi, penghematan biaya, dan rekomendasi praktis untuk industri. Manfaatnya, pemahaman tentang pentingnya power factor, rekomendasi teknis untuk meningkatkan efisiensi energi, pengurangan biaya operasional, dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan, dasar untuk penelitian lanjutan, dan peningkatan kesadaran industri. Pengertian power factor sendiri adalah perbandingan daya antara daya aktif dengan daya semu. Dalam sistem listrik, daya aktif digunakan untuk kerja nyata, sedangkan daya semu merupakan gabungan antara daya aktif dan daya reaktif. Nilai faktor daya berada antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan efisiensi tinggi. Pada industri, faktor daya sering rendah karena penggunaan peralatan induktif seperti motor listrik yang memerlukan daya reaktif untuk membangkitkan medan magnet. Faktor daya rendah menyebabkan arus lebih besar, rugi-rugi listrik meningkat, dan bisa dikenakan denda oleh penyedia listrik jika nilainya di bawah standar. Konsep dan koreksi faktor daya. Pada sirkuit induktif, arus tertinggal dari tegangan, sehingga timbul daya reaktif dan menurunkan faktor daya. Faktor daya dihitung dengan rumus cos theta, di mana semakin kecil sudut, semakin tinggi efisiensinya. Untuk memperbaiki faktor daya, kapasitor dipasang guna mengurangi hubungan daya reaktif dari jaringan. Di industri, penggunaan kapasitor bank atau sistem APFC menjadi solusi umum untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi rugi-rugi, dan menghindari denda. Metode koreksi power factor. Yang pertama menggunakan kapasitor bank. Kapasitor menyuplai daya reaktif untuk peralatan induktif, sehingga mengurangi beban sistem dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada APFC, Automatic Power Factor Correction, yang mengatur kapasitor secara otomatis sesuai dengan perubahan beban. APFC sangat efektif untuk sistem dengan beban yang sering berubah. Selanjutnya ada optimasi desain sistem. Optimasi desain sistem ini bisa dilakukan dengan mengganti peralatan lama menjadi peralatan yang hemat energi untuk menurunkan kebutuhan beban daya reaktif. Ada filter harmonik yang digunakan untuk menghilangkan gangguan harmonik dari peralatan non-linear sehingga power factor dan kualitas listrik meningkat. Yang terakhir ada kombinasi metode. Dalam banyak kasus, kombinasi beberapa metode seperti kapasitor blank plus APFC atau filter plus optimasi sistem akan menghasilkan koreksi power factor yang lebih stabil dan efisien. Ada komponen daya listrik. Yang pertama ada daya nyata. Daya yang digunakan untuk kerja nyata seperti menyalakan lampu atau menggerakkan motor. Rumusnya yaitu P sama dengan V kali I cos theta. Satuannya watt. Ada daya reaktif. Daya dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di peralatan induktif atau kapasitif, tidak menghasilkan kerja nyata. Rumusnya yaitu I sama dengan V I sin theta. Satuannya volt ampere reaktif atau var. Selanjutnya ada daya semu. Kombinasi daya nyata dan daya reaktif yang disuplai dari sumber ke beban. Rumusnya S sama dengan V kali I, satuannya volt ampere atau VA.
Dampak power factor terhadap efisiensi energi. Yang pertama ada rugi-rugi daya. Arus lebih tinggi yang menyebabkan energi terbuang dalam bentuk panas. Efisiensinya menurun dan biaya listrik meningkat. Selanjutnya ada penurunan kapasitas jaringan. Yang pertama ada arus tinggi yang menyebabkan beban lebih berat di kabel dan transformator, potensi overhead, dan penurunan keandalan sistem. Biaya operasional lebih tinggi. Denda power factor jika di bawah standar umumnya 0,85. Tagihan listrik membengkak karena inefisiensi. Ada penurunan kualitas listrik, voltage drop, dan gangguan harmonik. Risiko kerusakan peralatan dan downtime. Dampak lingkungannya yaitu konsumsi energi boros menyebabkan emisi karbon yang lebih tinggi. Bisa juga menyebabkan pengaruh negatif pada keberlanjutan. Cara meningkatkan power factor. Yang pertama ada pemasangan kapasitor bank. Kapasitor digunakan untuk mengimbangi daya reaktif yang ditarik oleh peralatan induktif seperti motor dan transformator. Ini bisa mengurangi rugi-rugi daya atau IR loss, mengurangi denda dari perusahaan listrik, dan meningkatkan kapasitas sistem distribusi. Ada penggunaan motor yang efisien. Menggunakan motor modern dan efisien dapat mengurangi kebutuhan daya reaktif. Motor efisiensi tinggi lebih hemat energi dan memiliki power factor yang lebih baik. Penggunaan variable frequency drive atau VFD menyesuaikan konsumsi daya sesuai kebutuhan. Manajemen beban. Mengatur penggunaan peralatan untuk menghindari lonjakan daya reaktif. Menjadwalkan penggunaan peralatan secara efisien. Menyeimbangkan beban pada semua fase sistem distribusi, dan mematikan peralatan yang tidak digunakan. Selanjutnya ada static var compensator atau SVC. Perangkat elektronik yang mengatur daya reaktif secara dinamis, menstabilkan power factor saat beban berubah-ubah, meningkatkan stabilitas sistem listrik. Ada synchronous condenser, mesin sinkron yang menghasilkan atau menyerap daya reaktif sesuai kebutuhan, cocok untuk sistem dengan beban induktif tinggi, menyediakan daya reaktif dalam jumlah besar. Lalu ada pemilihan peralatan dengan power factor tinggi. Gunakan peralatan yang sudah dirancang efisien seperti lampu LED dengan power factor yang tinggi. Peralatan elektronik berdesain sistem efisien. Yang terakhir ada pemantauan dan analisis sistem. Memantau power factor secara berkala. Gunakan power factor atau power factor meter atau energi analysis. Dan melakukan audit energi dan sesuaikan kapasitor sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada manfaat meningkatkan power factor. Yang pertama, penghematan biaya listrik. Dengan power factor yang tinggi, arus listrik dalam sistem berkurang sehingga rugi daya jadi lebih kecil. Selain itu, denda dari PLN akibat power factor rendah bisa dihindari dan biaya operasional bisa lebih hemat. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi energi. Power factor yang baik membuat energi yang masuk ke sistem lebih banyak dimanfaatkan untuk usaha nyata, bukan terbuang sebagai panas. Ini membuat distribusi listrik lebih efisien dan stabil. Selanjutnya ada optimalisasi kapasitas sistem distribusi. Saat power factor tinggi, daya reaktif yang harus disuplai berkurang, sehingga kapasitas kabel, transformator, dan peralatan distribusi bisa digunakan lebih optimal tanpa perlu menambah infrastruktur. Ada pengurangan dampak lingkungan. Efisiensi yang lebih baik berarti kebutuhan produksi listrik dari pembangkit berkurang. Dampaknya konsumsi bahan bakar dan emisi karbon bisa ditekan, mendukung pengurangan polusi dan program keberlanjutan. Ada memperpanjang umur peralatan juga. Arus yang lebih kecil akan menurunkan panas daripada motor, kabel, dan transformator. Hal ini membantu menjaga kondisi peralatan lebih stabil dan tahan lama, serta mengurangi risiko kerusakan. Yang terakhir, bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Industri yang menerapkan efisiensi energi termasuk pengelolaan power factor dinilai lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan dan investor. Ada studi kasus, manfaat, dan peningkatan power factor. Kondisi awal power factor adalah 0,7. Daya nyata 500 kW, power factor cos pi cos theta 0,7, daya semu S sama dengan P per cos theta sama dengan 500 per 0,7 sama dengan 714,29 kVA. Arus I sama dengan S per 3 kuadrat
per akar 3 kali V sama dengan 714,29 per akar 3 kali 400 sama dengan 1030 ampere. Kerugian daya air loss sama dengan I kuadrat kali R sama dengan 1030 kuadrat kali 0,1 sama dengan 106 kW. Setelah perbaikan power factor itu dijadikan 0,95, hasilnya adalah hasil arus adalah 760 ampere, sedangkan kerugian dayanya IR loss-nya sama dengan 57,76 kW. Kesimpulannya, kerugian daya turun dari 106 kW menjadi 57,70 kW, lebih hemat 45,5%. Bebas dari denda power factor, sistem distribusi lebih ringan, kapasitas lebih optimal. Kesimpulannya, power factor sangat berpengaruh pada efisiensi energi dan kinerja sistem kelistrikan industri. Power factor rendah menyebabkan kerugian daya, penurunan kapasitas sistem, dan biaya tambahan akibat denda listrik. Solusi meliputi pemasangan kapasitor, sistem AVFC, dan peralatan efisien. Studi kasus menunjukkan peningkatan power factor dari 0,7 ke 0,95 dapat mengurangi kerugian daya sebesar 45,5%, menghindari denda dan mengoptimalkan kapasitas sistem, serta menghemat biaya operasional secara signifikan. Terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.